Hai hai hai, welcome to 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Mi. Di sini kita bakal bacain berita-berita yang lagi hot ataupun viral dan juga nantinya bakal ada fakta menarik dari dalam dan luar negeri selama 8 menit. Berita pertama dikutip dari inet.detik.com. Lionsgate Play siap saingi Netflix dan Disney di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dengan populasi yang sangat muda dan terhubung secara global. Dan telah mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat besar berkat lonjakan internet berkecepatan tinggi. Dengan latar belakang ini, menjadi peluang besar bagi Starz untuk meluncurkan konten global premium bagi pemirsa Indonesia, terutama mengingat langkanya platform OTT premium di pasar. Lionsgate Play merupakan hasil kolaborasi Lionsgate India dan Starz. Saat ini layanan tersebut hanya tersedia di India. Seperti halnya Netflix dan Disney Plus, Lionsgate Play menawarkan kepada konsumen koleksi konten Hollywood yang mencakup film blockbuster dan serial populer. Layanan ini juga mengembangkan dan menghasilkan konten original. Di Indonesia, semua konten akan tersedia dengan subtitle bahasa Indonesia. Pasar Indonesia telah muncul sebagai pasar utama untuk semua studio global dan raksasa streaming berkat ukuran populasinya, globalisasi yang berkembang, industri media yang berkembang pesat, dan pertumbuhan yang luar biasa dalam industri film lokalnya. Sejauh ini belum ada informasi kapan layanan Lionsgate Play ini akan tersedia di Indonesia. Namun, Detik iNet sempat menjajal mengakses lionsgateplay.com. Situs tersebut sudah dapat diakses di Indonesia dan pengunjung bisa melakukan registrasi. Namun belum bisa berlangganan. Demikian pula mencoba free trial 14 hari yang ditawarkan dalam situs tersebut. Sekolah yang sulit PJJ harus tatap muka. Dikutip dari republika.co.id, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, untuk menangani learning loss, pembelajaran harus tetap berjalan. Pihaknya berupaya mengurangi terjadinya learning loss dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang menjamin berjalannya pembelajaran. Learning loss adalah kondisi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi learning loss adalah sekolah tatap muka dilakukan. Namun hal ini hanya bisa dijalankan di lokasi yang aman dari COVID-19. Ia menegaskan pemerintah pusat akan mendampingi pemerintah dengan terkait pembukaan sekolah ini. Sebab banyak pemerintah daerah di wilayah 3T yang pelan-pelan memutuskan membuka sekolah. Menurut Nadiem, hal tersebut diakselerasi dengan memastikan keamanan siswa terjamin. Kemendikbud masih belum bisa mengukur seberapa besar learning loss yang terjadi. Nadiem berharap dengan dilakukannya asesmen nasional September mendatang akan tergambar bagaimana situasi pendidikan Indonesia. Setelah itu pada tahun 2022 akan bisa dilihat bagaimana dampak yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Ia menegaskan semua inisiatif untuk menghindari learning loss yakni memastikan anak-anak melakukan pembelajaran. Kebijakan kuota gratis akan diteruskan dan bantuan operasional sekolah yang bisa digunakan untuk membeli perlengkapan PJJ juga masih dilakukan. Kemendikbud juga telah mengeluarkan modul serta kurikulum darurat yang bisa digunakan oleh sekolah. Pelatihan guru serta modul-modul yang juga bisa digunakan untuk membantu orang tua mengajar anaknya di rumah juga telah disediakan. Dikutip dari www.kompasiana.com, film action Mortal Kombat layak ditunggu sebagai tontonan film 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Film yang mengadaptasi game Mortal Kombat ini akan menantang adrenalin para penonton. Ada beberapa alasan yang membuat film ini menarik hati. Sebagai pemain game Mortal Kombat, orang boleh membayangkan seperti apa plot filmnya. Barangkali kita dapat menemukan plot cerita dari sequel sebelumnya Mortal Kombat 1995 yang mengisahkan duel maut yang melibatkan Liu Kang dan Sonya Blade dalam mempertahankan Earthrealm. Di Mortal Kombat 2021, mereka akan muncul lagi yang diperankan masing-masing oleh Ludi Lin dan Jessica McNamee. Namun, dengan rentang jarak yang cukup jauh, ditambah sequel lanjutan yang sudah ditayangkan dalam 1 dekade terakhir, tampaknya alur cerita Mortal Kombat 2021 mengalami pengembangan. Yang membuat bangga adalah aktor bela diri Indonesia Joe Taslim turut mengambil bagian mengisi jalan cerita film. Joe memerankan karakter Sub-Zero yang merupakan petarung dari klan Bi-Han. Ketika berduel, Sub-Zero memiliki gaya serangan mematikan yang berwujud es.
Entertainment Weekly dalam wawancara dengan sang sutradara Simon McQuoid melaporkan bahwa film Mortal Kombat 2021 dibuka dengan peristiwa di Jepang zaman feodal selama 10 menit sampai pertarungan antara Scorpion. Menarik untuk melihat serangan Sub-Zero dari tangan Joe Taslim. Friendster adalah pionir media sosial favorit generasi peralihan ke milenial. Dikutip dari inet.detik.com, siapa sangka Friendster pernah menolak dibeli Google sebesar 30 juta US dollar. Ini ceritanya. Kisah ini diceritakan pendiri Friendster Jonathan Abrams dalam obrolan podcast Webmasters milik Aaron Dini. Seperti diberitakan, Abrams menceritakan kisahnya membuat Friendster. Tahun 1999, Abrams bekerja di kantor Netscape di Silicon Valley. Tugasnya bikin jejaring komunikasi internal yang pernah dia bikin di perusahaan Nordell, namanya Echo. Abrams awalnya menciptakan yang namanya Hot Links. Kemudian Abrams berpikir, dunia maya adalah tempatnya orang memakai persona palsu. Abrams menawarkan bagaimana jika orang bisa mengenalkan kehidupan asli mereka dan menjalin pertemanan di internet. Idenya adalah memindahkan komunikasi pertemanan, teman kerja, tetangga, keluarga, dan orang yang kita kenal ke dunia maya. Saya dapat ide nama Friendster dan membangun prototipenya, kata Abrams. Seperti umumnya pionir lain, idenya dianggap konyol. Namun pelan-pelan Friendster tumbuh. Sekalinya berkembang, penggunanya melejit tinggi. Dalam 1 tahun, Friendster menembus 1 juta pengguna. Uniknya, semua coding masih dikerjakan Abrams sendiri. Setelah setahun, Abrams dihampiri Google. Google menawar Abrams 30 juta US dollar atau setara 423 miliar rupiah. Nilai tersebut setara 14,1 triliun hari ini. Tapi apa yang terjadi, Abrams menolaknya. Pada akhirnya, Friendster kalah dengan saingannya. Dan keputusannya menolak Google menjadi dongeng penting untuk mendiri startup di mana-mana. Setelah tidak lagi digunakan, Friendster menjual patennya ke Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Facebook sendiri tumbuh menjadi raksasa sampai hari ini. Berita terakhir, 10 camilan jadul yang masih eksis hingga saat ini. Salah satu kenangan di masa kecil yang tak mudah terlupa oleh kita adalah kehadiran sederet cemilan berikut. Cemilan ini sering menjadi teman menonton kartun di minggu pagi. Gak lengkap rasanya bila nggak menyertakan Game Bros sebagai salah satu camilan jadul yang masih eksis hingga sekarang. Sebagian orang menyebut camilan satu ini dengan nama biskuit kembang gula, di mana pada bagian bawah terdapat biskuit bulat dan di atasnya dihiasi dengan topping gula warna-warni. Yang kedua, kacang atom. Kacang atom merupakan salah satu camilan gurih, di mana dia terbuat dari kacang tanah yang dibalut dengan tepung berbumbu. Ketiga, telur gulung. Camilan yang satu ini sering dijual di depan SD, terbuat dari campuran telur dan air yang kemudian dimasak dalam api panas dengan minyak dalam jumlah besar. Kemudian digulung menggunakan tusuk sate. Keempat, kue cubit. Sekilas bentuknya mirip kue pukis atau bahkan martabak mini. Namun ukuran kue cubit lebih kecil. Camilan yang satu ini juga terbuat dari campuran susu serta tepung terigu. Kelima, gulali. Berbeda dengan gulali yang berbentuk bulat aneka warna, gulali jadul umumnya berwarna merah atau hijau. Bahan baku utamanya adalah gula yang dipanaskan, lalu kemudian sang penjual akan membentuk gula ini menjadi aneka bentuk seperti hewan ataupun bunga. Keenam, milidi. Camilan yang satu ini masih eksis hingga sekarang loh. Kalau dulu terbatas hanya dijual dalam kemasan plastik es lilin, maka sekarang kamu bisa mendapatkan milidi dengan kemasan yang lebih banyak, yakni menggunakan kemasan wadah kotak makan. Ketujuh, pilu sakura. Kedelapan, permen jelly. Rasanya manis dan sedikit asam, ada rasa stroberi, jeruk, melon, lemon, dan juga anggur. 9, rambut nenek. Dinamakan rambut nenek karena semua warna camilan yang satu ini memang berwarna putih menyerupai rambut nenek. Nama asli rambut nenek adalah arbanat dan merupakan salah satu camilan khas yang berasal dari Jawa Timur. Ke-10, Grubi. Camilan terakhir yaitu Grubi, yang di berbagai daerah terdapat beberapa nama lain untuk menyebutan Grubi ya, mulai dari carang mas, kremes manis, walangan, hingga ceker ayam. Grubi sendiri merupakan camilan yang terbuat dari parutan singkong yang dicampur dengan gula Jawa.
Rasanya manis dan juga gurih. Itulah tadi sederet cemilan jadul yang masih eksis hingga sekarang. Kalau kamu paling suka yang mana nih? Oke guys, itu dia 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Me. See you next time. Bye-bye.